سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه. نسيم هبت علينا من حمى المصطفى نسيم هبت علينا حمى المصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشامها يصلح الظهر لنا والخفاء يا ختما للنبي في كل حال اكتفى يا ختما للنبي في كل حال اكتفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفاء هم الرجال الأكابر هم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النظى والصفاء يا حادث جعفر حالي بالنبي قد صفى إذا بدت عين جود الله عنا عفا الله حسبي ونعم الحسب حسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا أمن علينا برفق عبدك المصطفى اسلك بنا نهجا من لهديه اهتدى مثبوت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل والصحب ما برك السماء رفرفان نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله كنز الوفا عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل والصحب ما برق السماء رفرفان والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan taufik serta hidayah untuk sama-sama hadir di majlis yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat apapun itu. Karena kelak nanti tidak ada satupun dari kita kecuali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal nikmat yang diberikan kepada kita. Di dalam surat At-Takatsur yang kita sering baca, Tsumma la tarauna al-jahim tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang diberikan kepada kalian. Ketika turun ayat ini jamaah sekalian, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW. Beliau ini dalam keadaan, kalau kita bilang miskin, tidak punya apa-apa. Sehingga beliau berkomentar dengan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah aku pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala padahal aku tidak punya apa-apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, satus'alu, engkau akan ditanya oleh Allah anidzilli, tentang perihal tempatmu berteduh, wa anin na'lain, dan tentang kedua sandalmu, wa anil ma'il barid alladzi tashrabu, dan air minum yang dingin yang engkau minum. Itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur, maka kesyukuran itu akan menjadi sebab kita selamat dari pertanyaan tersebut. Jadi kita bisa bayangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Sehingga kita harus selalu bersyukur. Di setiap majelis seperti ini kita selalu mengingatkan untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita sampaikan kepadanya salam rindu, salam cinta, dengan selalu mengikuti para penerusnya dari kalangan ulama yang bersih hatinya, yang luas ilmunya, yang mengambil cahaya dari cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini pembahasan pada sore hari ini cukup berat kayak minggu lalu. Masih berkaitan dengan wali. Jadi para wali atau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pembahasan di sini yang luput kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu tentang ru'ya manamiyah ataupun mimpi yang dilihat oleh salah seorang wali yang bernama Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali. Jadi Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali ini
berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Kemudian beliau bertanya, amalan yang paling afdal itu apa? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali, wukufuka baina yaday min an ta'budallaha hatta tataqatta'u irban. Nah, ini sudah kita sampaikan hadis ini, tapi penjelasannya belum terlalu jelas. Rasulullah menyampaikan kepada beliau bahwa ibadah yang paling afdal untukmu itu ialah engkau duduk bersama seorang wali, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya sebentar, dan itu lebih afdal daripada kamu beribadah seumur hidupmu sampai badanmu hancur. Hatta tataqatta'a irban, sampai badanmu itu hancur, lebur. Nah, di sini diberikan penjelasan. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa karena ibadah kita ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu menjadi wasilah kita untuk bisa diterima oleh Allah fi hadratillah. Ada istilahnya hadratullah, yaitu kalau istilah kita ini adalah tempat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mulia. Belum tentu ibadah-ibadah kita ini diterima. Bahkan ada seorang wali dulu, seorang saleh. Setiap hari beliau itu zikiran ribuan bahkan puluhan ribu zikiran. Dan orang kaya luar biasa. Beliau pernah mengumumkan, barang siapa dari kalian yang tahu bahwa satu dari zikir yang aku lafazkan setiap hari ini sampai ribuan kali, satu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu kota akan aku traktir makan 3 hari 3 malam. Padahal beliau siapa? Wali. Tapi tidak menjamin bahwa ibadahnya ini bisa mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wukufuka baina yaday wali, engkau bersama wali itu lebih afdal daripada engkau ibadah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena wali itu sudah sampai. Maka untuk mengantarkan kita itu lebih mudah lagi. Nah, itu maksud dari sabda Nabi kepada seorang wali ini, yaitu Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajali. Kemudian di sini ada penjelasan tambahan, dikatakan hadzal fadlu la yahsulu illa in waqafa baina yadayil wali wa huwa ya'lamu annahu waliyullah. Kemuliaan ini, yaitu duduk bersama wali, tidak akan dia dapatkan kecuali dia tahu bahwa orang yang duduk bersamanya itu adalah wali. Jadi harus tahu bahwa orang itu wali. Ini wali, kita duduk dengan wali. Tapi kita tidak tahu wali itu, maka tidak akan dapat itu kemuliaan. Jadi kita harus tahu bahwa dia adalah wali. Bi an yutli'ahu Allahu ala wilayatihi. Seperti Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya bahwa dia benar-benar wali. Ini bukan cuma sekedar informasi. Misalnya kita tahu, oh ini fulan, ini wali. Itu cuma informasi. Tapi kalau di sini Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan, Allah yang beritahukan, sehingga kita benar-benar yakin bahwa dia adalah waliullah. Nah, tapi jangan lupa ketika kita duduk bersama mereka apa? 2 hal yang harus kita jaga. Apa? Ta'zim kepada mereka. Kita harus hormat. Kita harus agungkan mereka. Kemudian yang kedua, husnuzon, kita harus jaga perasaan kita, karena mereka melihat hati kita sebagaimana melihat air yang ada di dalam kaca, kelihatan. Nah, kemudian dikatakan faqila lahu hadza mushkil, ini ada masalah ini. Ini sepertinya pernyataanmu ini ada masalah. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu laisa bimushkil, pernyataanku ini tidak ada masalah. Maksudnya apa? Seseorang yang duduk bersama wali, dia harus tahu bahwa dirinya wali, maka dia akan dapatkan ini kemuliaan. Nah,
Beliau berkata, ini tidak ada masalah yang aku sampaikan. Jadi dia harus tahu bahwa dia adalah wali supaya dia dapat kemuliaan tersebut. Amakana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masalan wa Abu Lahab jalasa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akala ma'ahu? Bukankah Sayyidina Abu Bakar dan Abu Lahab hidup bersama Nabi, melihat Nabi, makan bersama-sama Nabi? Jadi sama-sama kan? Abu Bakar dan Abu Lahab sama-sama bersama Nabi. Lakin Abu Bakar jalasa ma'ahu wa huwa ya'lamu annahu nabiyullah wa rasuluhu. Cuma bedanya Abu Bakar duduk bersama Nabi, melihat Nabi, makan bersama Nabi, bergaul dengan Nabi. Dia tahu bahwa ini adalah benar-benar Nabi Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Abu Lahab itu beliau bergaul dengan Nabi, makan dengan Nabi, duduk dengan Nabi, hanya saja beliau tidak mengakui bahwa ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaannya. Sehingga apa? Falam yahsul lahu syai'un mimma hasala li Abi Bakar. Sehingga Abu Lahab tidak mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang didapatkan oleh Abu Bakar. Jadi pandangan dan kita tahu wali itu berpengaruh. Kalau hanya sekedar duduk dengan wali, belum tentu dapat manfaat. Sebagaimana Abu Lahab tidak dapat manfaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga itu al-madad biqadril mashhad. Jadi kita mendapatkan bantuan ataupun hidayah ataupun hal-hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala tergantung pandangan kita. Nah, untuk itu kita diajarkan di sini harus selalu husnuzon kepada siapapun. Karena kita tidak tahu wali itu siapa. Misalnya kita tidak tahu wali itu siapa. Mungkin saja jenengan-jenengan di sini ada yang wali. Karena ada wali yang tidak tahu bahwa dirinya wali. Sehingga kita husnuzon dengan semuanya. Untuk itu ulama berkata, kalau kamu melihat manusia maka yakin bahwa dirinya adalah Nabi Khidir. Nabi Khidir ya. Kalau kamu melihat manusia maka yakinlah bahwa dia adalah Nabi Khidir, supaya kita husnuzon. Kalau kamu melewati malam maka yakinlah bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Sehingga setiap malam itu kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini jemaah sekalian, dari faedah yang disampaikan oleh para ulama kita terkait walinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sudah kita bahas bahwa wali itu pertolongannya tidak hanya sampai dia hidup saja, tapi setelah dia meninggal juga dia bisa memberikan pertolongan. Bahkan setelah meninggal itu pertolongannya lebih besar lagi. Kenapa? Karena fi hayatihi masyghulun bitaklif. Seorang wali itu ketika masih hidup dia sibuk dengan beban syariat sebagaimana kita. Kita sholat, kita puasa, berarti sibuk dengan beban-beban syariat. Adapun kalau sudah meninggal, nah itu sudah tidak punya beban lagi. Begitu juga alasan yang lain dikatakan bal imdadul maiti li'annahu fi bisatil haqqi. Pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wali yang sudah meninggal itu lebih banyak dibandingkan ketika dia hidup. Karena apa? Karena dia sudah fi hadratillah. Sudah bukan di dunia ini. Nah, jadi banyak sekali pembahasannya tentang hal ini. Kalau contoh-contohnya banyak. Ada wali-wali yang menolong walaupun sudah meninggal. Di Solo itu ada namanya bahasan minhaj. Pernah dengar? Jamaah pernah dengar bahasan minhaj? Pernah dengar ya? Bahasan minhaj itu beliau guru ngaji keraton. Dan banyak nolong orang. Sudah meninggal tapi banyak nolong orang. Biasanya jadi tukang becak. Orang misalnya pulang kesasar misalnya jam 2 malam gak punya kendaraan, beliau datang. Tapi mereka gak tahu. Nanti setelah ditolong, ditanya-tanya, oh ini bahasan minhaj. Bahkan ada pas tragedi Timor Timor, ini cerita nyata. Timor Timor itu ada perang besar kan? Ya tahun berapa itu? 2000-an.
Masa Pak Habibie ya, Iya. ya, kurang lebih. Itu kan tentara-tentara dikirim ke sana. Ada katanya satu tentara itu tersesat, dia tidak tahu arah jalan karena di timur kan. Akhirnya ada kakek-kakek katanya nuntun jalannya sampai ke markas. Kemudian ditanya, kakek namanya siapa? Saya Hasan Minhaj. Alamatnya di mana? Oh, saya di Solo. Ini yang dijelaskan. Pulang perang, ini bapak ini pergi ke Solo. Sampai dia cari alamatnya, mau berterima kasih, bawa sesuatu buat Pak Hasan Minhaj. Sampai di kampung itu ditanya, mana Pak Hasan Minhaj? Ditunjukkan tempatnya. Kan biasa kan orang ziarah di situ. Pas diantar ke kuburan, orang yang ngantar itu ditonjok. Nggak terima ini. Kamu mau main-main dengan saya? Enggak, ini benar, ini beliau nih. Kok kuburannya kayak kuburan lama? Iya, beliau sudah meninggal lama. Ini kemarin ini belum berapa bulan yang lalu ini beliau nolong saya. Oh iya, memang beliau seperti itu. Sering nolong. Ini yang maksudnya yang dekat dengan kita ya, bahasan Minhaj. Dan yang lain-lain banyak. Itu contoh dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian pembahasan selanjutnya fil hatti 'alal adab ma'al ulama wal auliya wa ta'dhim. Ini dorongan untuk kita selalu beradab kepada para ulama dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkan mereka. Qala Abu Uthman Al-Hiri, Al-Imam Abu Uthman Al-Hiri berkata, as-suhbatu ma'allahi ta'ala bidawamil haibati wal muraqabah. Ini Abu Utsman Al-Hiri ini beliau adalah seorang ulama yang diakui oleh ulama pada zamannya, bahwa beliau ini kalau doa pasti dijawab oleh Allah, mujabad dakwah, dan itu adalah tanda dari tanda-tanda wali. Kalau orang ngangkat tangan langsung dijawab doanya berarti wali. Kalau kita kan dizolimi dulu baru bisa dijawab doanya. Jadi jadilah orang-orang yang terzolimi supaya doanya dijawab. Tapi kalau wali dizolimi, tidak dizolimi tetap doanya mustajab. Kan ada wali itu, masya Allah, beliau itu saking menjaga pandangan. Pernah sekali itu beliau melihat bayangan wanita, bayangan kaki wanita, bukan kakinya wanita, bayangan kaki wanita kelihatan dari jalan. Maka beliau langsung istighfar, nangis-nangis dan meminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya dibutakan matanya. Maka langsung buta pada saat itu. Minta buta. Cuma masalahnya beliau ini kan punya kebiasaan ke masjid. Akhirnya apa? Ke masjid itu dituntun sama cucunya. Cucunya nuntun bolak-balik. Satu ketika beliau di masjid itu, cucunya main sama teman-temannya di luar masjid. Kemudian beliau itu mohon maaf mau buang air. Maka tidak tahu harus gimana, langsung angkat tangan. Ya Allah, kembalikanlah penglihatanmu. Langsung kembali lagi penglihatannya. Pada saat itu. Dan ini yang saksikan banyak. Sehingga ya ditulis di banyak kitab. Artinya ini otentik datanya. Nah, sehingga itu dari tanda wali. Nah, Abu Utsman Al-Hiri ini termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah. Ya, dari tanda kewaliannya. Dan orang yang dikatakan di sini beliau ini menjadi tempat berkumpulnya para ahli ibadah. Para ahli ibadah itu artinya orang-orang yang suka tirakat, wazuhad, dan orang-orang yang jauh dari dunia. Orang yang nggak mau jabatan, nggak mau harta, nah itu. Maka jelas beliau ini adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. As-suhbatu ma'allah bidawamil haibati wal muraqabah. Kita berinteraksi dengan Allah itu dengan selalu menjaga rasa takut kita kepada Allah dan rasa kita selalu dipantau oleh Allah. Nah, ini beliau menjelaskan kepada kita satu-satu. Bagaimana kita seharusnya dengan Allah? Katanya dawamul haibah wal muraqabah. Jadilah engkau selalu merasa dipantau oleh Allah. Dan itu makna dari takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada.
Itu kalau kita mau berinteraksi baik dengan Allah, mau beradab dalam interaksi dengan Allah, maka kita harus muraqabah dan harus takut ketika melakukan maksiat. Wa ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan berinteraksi dengan Rasulullah bittiba'i sunnatihi, dengan mengikuti ajarannya, waluzumi zahiril ilmi, dan selalu mengikuti ilmu syariat. Kalau kita ingin ada hubungan baik dengan Rasulullah, maka ikuti sunnah-sunnahnya, ikuti ajaran-ajarannya, dan zahiril ilmi, dan ilmu zahir, ilmu syariat. Ini kalau kita bagi ilmu menjadi dua, ilmu syariat dan ilmu hakikat lah istilahnya. Hakikat itu ilmu batin. Tapi kalau kita ingin benar-benar, misalnya kita atau jenengan ini Masya Allah orang-orang hakikat misalnya, orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan tinggalkan ini syariat, tetap dijalankan. Supaya apa? Hubungan baik kita dengan Rasulullah SAW tetap terjalin. Wa ma'a awliyaillahi ta'ala bil ihtirami wal khidmah, dan dengan berinteraksi dengan para wali-walinya Allah dengan sikap selalu hormat dan khidmat. Khidmat itu ya, paham ya? Jadi melayani, selalu melayani. Apa yang dibutuhkan kita layani. Wa ma'al ahli bi husnil khuluq. Adapun dengan keluarga kita, maka kita harus berhusnul khuluq dengan akhlak yang mulia. Dengan wali kita ta'zim dan khidmat, dengan keluarga kita dengan akhlak yang mulia. Karena orang itu akhlak mulia yang aslinya ketika dia bersama keluarga. Kalau bersama teman-teman akhlak mulia itu bisa dibuat-buat. Tapi kalau sudah sampai di rumah, kelihatan itu akhlak mulia. Kalau dia di rumah kayak singa, istrinya dimarah-marah. Kalau di luar rumah lembut dengan teman-teman, ini berarti belum akhlak mulia. Akhlak mulia itu dilihat di dalam rumah. Sehingga dikatakan wa ma'al ahli bi husnil khuluq. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, khiyarukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian yang akhlaknya baik itu yang paling baik dengan keluarganya. Wa ana khiyarukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Sallu ala Nabi. Nah, jadi itu. Wa ma'al ikhwani bidawamil bishri. Dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara, dengan kita berinteraksi dengan mereka dengan apa? Dengan selalu tersenyum, happy, guyon gitu. Jangan streng gitu dengan orang-orang, jangan terlalu dingin ya. Senyum, ketemu orang senyum, ya gurau. Malam yakum itsman, selama bukan dosa. Tapi kalau yang dibahas misalnya gibah, ngerasani orang, terus kita ketawa, itu berarti ismun itu. Itu tidak boleh kita senyumi. Karena kalau kita senyumi berarti kita ikutan dalam hal itu. Saya kan nggak gibah, iya, tapi kamu ikut senyum, kamu ikut dengar, berarti kamu ikut di dalamnya. Jadi di sini harus dibatasi. Jadi kita dengan orang ya kita guyon, ya kita senyum dan lain sebagainya, ngomong biasa-biasa saja. Malam yakun itsman, selama bukan dosa. Wa ma'al juhal, dan bersama orang-orang yang juhal. Nah, orang-orang juhal ini orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang kasar. Jadi ada orang yang perangainya kasar. Pokoknya kalau ketemu kita itu pasti kita nggak senang dia. Itu gimana kita dengan mereka? Bidu'a ilahum wa rahmati alaihim, dengan selalu mendoakan mereka dan bersikap baik kepada mereka, rahmat. Jadi ini arahan yang sangat luar biasa dari seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Abu Utsman Al-Hiyri. Ini tidak perlu saya ulang ya. Kan hafalannya hafalan Imam Syafi'i semua di sini. Nanti kalau ini bisa dilihat di channelnya beliau di Facebook ya, insyaallah kalau mau mengulang lagi apa yang disampaikan. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, fa'alaika ya ayyuhal akh bi ta'zimi ahli ilmi wa i'ta'ihim haqqahum kainina makanu. Maka wajib bagimu wahai seorang muslim, saudaraku, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith,
untuk selalu ta'zim, untuk selalu menghargai, ta'zim, menghormati para ulama. Wa i'ta'ihim haqqahum, dan berikanlah hak-hak mereka, kainina maka. Haknya para ulama harus kita pelajari, misalnya ya ta'zim kepada mereka, yang menjaga nama mereka. Nah di sini nanti jelaskan. Kenapa? Karena ulama itu luhumuhum masmumah, daging mereka beracun, yang tidak sembarangan. Karena mereka itu sudah jadi mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka punya kedudukan sendiri dan kita wajib berakhlak kepada mereka, memberikan hak mereka. Nah, dikatakan li'annahum hummalu syari'atil mutahharah, mereka lah yang membawa syariat ini, wa du'atu ilallah, dan yang menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, al-amiruna bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, wa nahuna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran. Fabihim yuqtada, dengan mereka kita mencontoh, jadi kita mengikuti. Wa binurihim cahaya mereka kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jarang sekali orang itu diberikan hidayah langsung oleh Allah. Diam-diam tiba-tiba langsung dapat hidayah gitu. Jarang. Biasanya lewat perantara, dan perantara yang paling ampuh itu ya para ulama. Ceramah, kajian, ataupun berjumpa dengan mereka, ataupun didoakan mereka. Nah itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat semua derajat orang-orang yang beriman, tidak terkecuali. Akan tetapi bagi orang-orang yang berilmu ada derajat yang lebih. Kita sudah pelajari di awal itu, Imam Abdullah bin Abbas berkata, ada 700 derajat perbedaannya orang alim dengan orang pada umumnya. 700 derajat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap derajat itu seperti perjalanan 500 tahun. Perjalanan satu derajat ke derajat yang lain perjalanan 500 tahun. Kali saja 700 derajat. Jadi jauh sekali. Nah, maka di sini kita ingin menjadi orang-orang yang berilmu insyaallah, supaya kita dapat ini derajat yang tinggi. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana." Bukan termasuk dari umatku. Nah, ini kalau kita dapat hadis-hadis seperti ini, jangan diartikan kalau orang yang tidak melakukannya berarti keluar dari umat Nabi. Jangan begitu. Maka banyak yang nanti istilahnya murtad nanti. Bukan dari golonganku. Ini kalau kita langsung artikan secara harfiah bahaya. Bukan dari umatku artinya keluar. Padahal di sini maksudnya apa? Imannya kurang. Jadi seseorang itu imannya kurang, ataupun ittiba'nya kepadaku itu kurang. Kalau misalnya dia tidak menghormati yang tua. Jadi ada orang tua tidak dihormati, yang muda tidak menghormati yang tua, kemudian dia muslim, berarti imannya kurang. Bukan dia keluar dari iman. Bahaya kalau kita bilang keluar dari iman. Gak hormat sama orang yang lebih tua, kamu berarti sudah tidak muslim lagi. Bahaya. Apa hadisnya? Oh ini Rasulullah bersabda, bukan dari golonganku, berarti keluar dari golongan Rasulullah SAW. Ini bahaya. Begitu juga kalau kita dapatkan hadis, la yu'minu ahadukum, sering ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Itu kan sering hadis itu. Misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia itu mencintai atau menyukai sesuatu yang dia sukai tersebut diberikan kepada saudaranya. Tapi kalau misalnya mohon maaf ada orang bakhil misalnya. Orang apa kalau bahasa Jawa? Pelit. Orang pelit. Kemudian dia muslim. Apakah tidak beriman? Tetap beriman. Hanya imannya kurang. Begitu jadi kita memaknainya. Bukan, oh ini nggak beriman karena dia pelit, karena dia tidak mau memberikan sesuatu yang disukai kepada saudaranya,
maka dia tidak beriman. Sesuai dengan hadis ini, bahaya. Maka kita artikan apa? Kurang imannya atau kurang ittiba'nya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang tidak menghargai, tidak menghormati orang tua itu ittiba' atau imannya kurang. Wa yarhamu shaghirana, sebaliknya orang yang tua menyayangi yang kecil. Wa ya'rif li 'alimina haqqah, dan mengetahui hak dari orang alim kita atau ulama. Jadi ini hadisnya. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan, ada juga yang menyebutkan ini perkataan Imam Ibnu Sirin. Ubdu aliman, jadilah engkau orang yang alim. Ini kita diajak untuk menjadi orang alim. Au muta'alliman, kalau tidak bisa menjadi orang alim, jadilah orang yang belajar kepada orang alim. Bisa santri kan belajar sama kiai. Atau bukan santri, yang hadir majelis, hadir taklim, hadir pengajian, itu berarti muta'allim, belajar kepada orang alim. Cuma bedanya, jadi kalau muta'allim ini dia harus memang benar-benar menguasai materi. Jadi misalnya bahas kitab, ya kitabnya setelah itu dikuasai. Itu namanya muta'alim. Sehingga kalau muta'alim itu harus bawa catatan, harus bawa tulisan, catatan. Kalau zaman sekarang direkam gitu. Tapi rekamannya dilihat lagi, dihafal apa yang harus dihafal. Nah itu namanya muta'alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, jadilah muta'alim. Au mustami'an, atau menjadi orang yang mendengar saja. Jadi hadir majelis ya, pokoknya dengar, ada 1-2 hikmah, itu yang disimpan. Nah itu berarti apa? Mustami'an, golongan ketiga. Ini golongan ketiga, kelas 3. Atau di dalam riwayat lain disebutkan musta'liman. Musta'liman itu orang yang bertanya, yang ingin tahu. Dia nggak belajar, tapi kalau ada masalah dia merujuk kepada ulama, minta fatwa dan lain sebagainya. Itu namanya musta'liman atau mustami'. Jadi golongan 3 ini. Au muhibban, atau orang yang mencintai. Mencintai apa? Mencintai ilmu dan ulama. Ini golongan yang keempat. Dia bukan alim, dia bukan muta'alim, dia nggak nyantri. Dia bukan mustami', jarang hadir pengajian, tapi muhib. Tapi dia cinta ilmu, cinta ulama. Hanya saja dia sibuk misalnya, sehingga yang datang bukan dirinya, tapi donasinya yang datang. Ada yang juga gitu kan. Maka ini orang insya Allah dalam kebaikan juga. Jadi 4 golongan ini insya Allah dalam kebaikan. Tapi ya secara berurutan. Ada yang lebih afdol, ada yang kurang afdol. Tapi kalau orang yang sudah menduduki kelas pertama, pasti dia kelas 2, kelas 3, kelas 4. Dia sudah memiliki keempat sifat itu. Kedua, maka 2 sifat. Ketiga, maka 1 sifat selanjutnya. Gak mungkin orang yang mustami' kemudian tidak muhib, iya kan? Nah, jadi ada golongan yang keempat namanya muhib, ya, orang yang cinta ilmu dan cinta ulama. Wala takunil khamisata fatahlak, dan jangan menjadi golongan yang kelima. Apa golongan yang kelima? Golongan orang yang benci ilmu dan benci ulama. Maka engkau akan binasa. Ada yang mengatakan ini hadis Nabi, ada yang mengatakan ini perkataan ulama, yaitu Ibnu Sirin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, maka kita ini insya Allah dalam keadaan yang baik, alhamdulillah. Ya, mau alim atau muta'allim, mustami', muhib, insya Allah kita tidak keluar dari golongan kebaikan, insya Allah. Baik, wa an Abi Umamah, kemudian dari hadis Abu Umamah marfu'an. Nah, ini ada istilah marfu'an. Jadi ada istilah dalam ilmu hadis itu namanya hadis marfu'. Kalau ada sahabat Nabi langsung berkata tanpa menyebut Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada penjelasan marfu'an. Marfu'an itu hadis tersebut tidak mungkin direka-reka oleh sahabat. Tidak mungkin direkayasa ya. Tidak mungkin dibuat oleh sahabat. Maka hukumnya marfu'. Marfu' itu diangkat hukumnya kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ini Pak Nasir misalnya. Saya dengar kalam Pak Nasir.
Tapi pada saat saya sampaikan, saya tidak sebut nama Pak Nasir. Tapi orang-orang tahu bahwa itu adalah kalam Pak Nasir. Maka tetap nisbatnya kepada Pak Nasir. Begitu juga sahabat. Sahabat mengungkapkan sebuah pernyataan, tapi orang-orang tahu bahwa itu adalah kalamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya hadis marfu, hadis yang dianggap. Dikatakan, salasatun, ada 3 golongan. La yastakhifu bihim illa munafiq. Ada 3 golongan orang yang dikatakan la yastakhifu bihim, 3 orang yang tidak meremehkan mereka, kecuali yang tidak meremehkan mereka kecuali dia adalah orang munafik. Jadi ada 3 orang tidak mungkin diremehkan oleh orang-orang. Itu adalah orang munafik. Apa 3 orang itu? Atau siapa mereka? Dzu syaibati fil Islam. Orang yang tua kemudian dia muslim. Dzu syaibati. Jadi rambutnya sudah beruban. Ini sudah banyak di sini. Tak lihat muka-mukanya, wajah-wajahnya wajah muda, walaupun ininya sudah berubah. Ini kenapa penting ini? Uban itu penting nih, jamaah sekalian. Karena uban itu ketika kita sampai di umur tertentu, kemudian kita masih dalam keadaan baik, artinya masih taat pada Allah, sholatnya, ibadah-ibadahnya masih dijaga, kemudian dia sudah dalam umur tersebut, maka Allah lebih. Jadi beruntung sebenarnya, tapi masih istiqomah. Karena pandangan Allah itu, pandangan rahmatnya lebih rahmat daripada yang lain. Sehingga kalau ada orang yang meremehkan orang muslim yang sudah tua, berarti dia munafik. Berdasarkan hadis ini. Ada orang muslim yang istiqomah, sudah tua, tapi dihina-hina. Berarti yang hina itu namanya orang munafik. Wadul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu, artinya ulama. Ulama dihina-hina. Wa imamun muqsid, dan imam atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dihina-hina, berarti kembali lagi, hadis-hadis seperti ini juga ada cara untuk kita memahaminya dan kita mempraktekannya. Misalnya kalau kita dapatkan sifat ini, sering hina orang-orang tua yang istiqomah, sering hina ulama, sering hina orang-orang atau para pemimpin yang adil, maka dia munafik. Jangan kita buat kita sebagai Allah gitu, selaku kita itu seperti Allah atau yang maksudnya menghukumi gitu. Jangan. Tapi itu kita jadikan untuk diri kita. Jangan sampai kita seperti ini. Misalnya, tanda orang munafik kalau dia bicara bohong. Masa kita ketemu teman bohong misalnya, kamu munafik, jangan gitu. Tapi jangan sampai kita bohong, supaya kita jangan tergolong orang munafik. Jadi untuk diri kita sebenarnya, hitopnya itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Karena kalau untuk orang lain ya kita berdakwah, kita berdakwah. Kalau kita temui orang seperti ini yang sering menghina orang tua, orang berilmu ataupun imam yang adil, maka kita tetap dakwai dia. Jangan kita katakan dia munafik. Walaupun kita tahu bahwa itu sifat-sifat munafik, tapi kita tetap dakwai dirinya dan kita berhindar dari sifat-sifat tersebut. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ini pembahasannya cukup panjang ya. Mungkin kita dengar qasidah dulu supaya tidak ngantuk. Ya, tidak ngantuk. Monggo yang qasidah. Besok kedua ya. Besok kedua. Allahumma salli ala
يا حضور منك عودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Sudah fresh insyaallah. Baik, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian rahimakumullah. Al-Imam Sya'rani beliau berkata di dalam kitabnya Al-Anwar Al-Qudsiyah, "Ukhidha 'alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nubajjila al-ulama was-salihin wal akabir wa illam ya'malu bi ilmihim ya'ni kullah." Ada perjanjian umum, istilahnya yang ditandatangani lah kalau gitu. Perjanjian umum yang ditandatangani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami para penerusnya, yaitu para ulama, apa? Agar selalu tabjil, harus selalu ta'zim, menghormati para ulama wasalihin dan orang-orang besar. Walaupun mereka itu belum mengamalkan ilmunya secara keseluruhan. Dia ada orang alim, tapi mungkin dalam pengamalan belum terlalu secara keseluruhan diamalkan ilmu-ilmunya. Ini tetap harus mendapatkan penghormatan dari kita. Nah ini. Wa naquma biwajibi huquqihim. Kemudian kita melaksanakan dan menunaikan apa yang menjadi hak-hak mereka. Wa nakila amrahum ilallah taala. Adapun urusan mereka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita ini apa? Hormat saja sama mereka. Mereka punya mungkin orang alim tapi mungkin hatinya kurang baik, itu bukan urusan kita. Orang alim gak amalkan ilmunya, itu bukan urusan kita. Urusan kita hormat sama dia. Sudah selesai. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu. Faman ajad akhalla biwajibi huquqihi min al-ikram wa tabdil faqad khana Allah wa rasulah. Barang siapa yang tidak menunaikan hak-hak mereka, maka dia telah melakukan pengkhianatan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perintah. Fa innal ulama nuwabur rasul. Karena para ulama adalah perwakilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hamalatu syari'atihi wa khuddami. Dan mereka adalah yang membawa syariat ini dan yang berkhidmat untuk syariat. Faman istahana bihim ta'adda dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
barang siapa yang meremehkan mereka, merendahkan mereka, maka hinaan ataupun peremehan itu sampai kepada Rasulullah SAW, kepada sang pembawa risalah pertama. Wadzalika kufrun, dan ini bisa saja menggiring orang kepada kekufuran. Wa qad mala ila dzalika ba'dul ulama, dan ini menurut pendapat sebagian ulama, yang menghina ulama itu bisa saja menjadi kufur, jadi kafir. Wa kaffara man qala fi imamatil alim, misalnya ini contoh dari beliau. Kita tahu imamah ya, surban yang dipakai di kepala ini. Misalnya ada orang ulama pakai surban di kepala, terus ada yang bilang itu imamahnya kecil atau meremehkan. Ini pakainya imamah tapi orangnya gini. Itu sebagian ulama mengatakan bisa saja dia kufur dengan perkataan. Sebagian ulama mengatakan hal tersebut. Artinya di sini apa? Kita tetap harus menjaga adab, harus hormat, harus husnuzon. Itu kewajiban kita kepada mereka. Adapun yang menjadi urusan mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita untuk menilai mereka. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ada pernyataan di sini oleh seorang ulama juga, Abu Hasan Ibnu Bunanin. Beliau berkata, la yu'azzimu aqdara al-awliya'i illa man kana 'azimal qadri indallah. Ini subhanallah. Tidak ada yang bisa ta'zim, hormat kepada para wali-walinya Allah kecuali dia itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Jadi kalau ada orang mampu, maksudnya apa? Kita kalau mampu untuk menghormati para wali, berarti kita itu agung di sisi Allah. Kita itu orang-orang yang dipilih gitu. Nah, ini motivasi juga untuk kita. Walaupun kita mungkin bukan para wali-walinya Allah, tapi kalau kita hormat kepada mereka, kita dapat posisi juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang bagi an yahtarimal insan janib rububiyyati awalan. Nah, ini secara berurutan. Apa yang harus kita hormati? Yang pertama yaitu penghormatan kita kepada ketuhanannya Allah. Jadi kita menghormati, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jangan dibolak-balik. Tsumma janiban nubuwah, kemudian kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsumma janibal ulama'il amilin, kemudian menghormati para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu derajatnya ketiga. Allah, Nabi, ulama yang mengamalkan ilmu. Tsumma janiba auliya'illahi ta'ala, kemudian mereka para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum khassatuhu, karena mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa alla ya'tarida ala ahadin wa yukhassisuhu, dan jangan sekali-kali menentang satu dari mereka ataupun menyebut nama mereka. Menentang ataupun menyebut nama mereka, menjelekkan dengan nama. Jadi ada ulama kita tidak suka, kita sebut namanya. Ini kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan seperti itu, karena mereka ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan penjelasan, wal Imamul Ghazali, dan Imam Ghazali ma'akatrati ma'taradu ala ulama isu. Imam Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada pembahasan khusus tentang ulama-ulama buruk. Sifat-sifat ulama buruk 1, 2, 3. Tapi beliau tidak pernah menyebut nama. Hanya sifat-sifatnya, ini sifat 1, 2. Supaya apa? Ulama-ulama jangan seperti itu. Yang penting apa? Tidak menyebut. Kita tidak suka ya sudah, tapi tidak menyebut. Sehingga ada yang mengatakan kalau ada orang atau ulama yang tidak mau baca Ihya Ulumuddin berarti ulama buruk. Tapi jangan gitu. Kalau nggak mau baca Ihya Ulumuddin ulama buruk, berarti kita sudah taksis di situ. Sudah taksis nama.
Kemudian dikatakan lagi, an-nadharu ila salihina wa mahabbatum fa'idatun 'azimah. Melihat orang-orang saleh dan mencintai mereka itu adalah faedah yang sangat besar. Fa kaifa nadhuruhum ila man iltamasa barakatahum? Kita melihat ulama orang saleh itu sudah dapat faedah. Apalagi mereka yang lihat kita, yang menginginkan berkah dari mereka. Kita kan kalau misalnya ada keinginan, oh ini orang dekat, ini orang soleh, kita datang itu minta keberkahan. Keberkahan itu adalah sesuatu yang bertambah bahagia kehidupan kita, bertambah luas rezeki kita, ilmu kita bertambah. Itu namanya berkah. Jadi kita harus pahami berkah itu adalah sesuatu yang bertambah. Jadi orang yang dilihat oleh orang-orang soleh itu akan besar juga manfaatnya. Wa yanbaghi lil insan idza jalasa inda shalihin, maka seyogianya seorang yang duduk dengan orang-orang saleh an yuhsina dhannahu, kembali lagi diingatkan untuk selalu husnuzan. Wa yufrigha qalbahu an jamil asya, dan mengosongkan hatinya dari hal-hal yang tidak baik. Mau dia dari hal-hal, pokoknya dikosongkan saja hatinya. Penilaian baik, penilaian buruk, pokoknya dikosongkan. Ini supaya kita benar-benar bisa husnuzon kepada para orang-orang soleh dan aulia. Nah, ini cuma perkataan-perkataan seperti ini, insya Allah kita baca saja supaya kita bisa selesaikan. Idza nazarta ilal auliya wa shalihin bi ainil intiqad wal i'tirad turikta anhum wa hurimta barakatuh. Jikalau engkau melihat para wali dan para orang-orang soleh dengan pandangan meremehkan ataupun menentang, maka engkau akan dikeluarkan dari berkahnya. Artinya tidak akan mendapatkan keberkahan mereka. Li'annahum yataharrakuna biharakatin ghairu harakati, karena gerakan mereka itu tidak seperti gerakanmu. Waniyatin ghairu niyatik, dan niat mereka itu tidak seperti dengan niatmu. Artinya mungkin wali-wali ini, kalau kita lihat misalnya ada wali kok gak sholat sunnah, sholatnya cuma wajib tok, mungkin muncul sesuatu di dalam hati kita. Atau mungkin mereka zikirnya sekitar, gak banyak, kita zikirnya sehari semalam zikir. Zikir mereka yang jauh lebih afdal daripada zikir kita. Sholat mereka yang cuma sholat wajib itu mungkin mengalahkan sholat sunnah kita seumur hidup, satu sholat mereka. Sehingga apa? Kita tetap harus husnuzan. Wa idza nazarta ilaihim bi ainil i'tiqad ittadaita bihim. Tapi kalau kita pandang mereka dengan pandangan penuh keyakinan, dengan kesolehan mereka, dengan kewalian mereka, maka kita akan bisa mengikuti mereka. Bisa mengikuti mereka. Wa tadaita bihadihim wa sarafika sirruhum, dan engkau akan bisa mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantara mereka, dan rahasia-rahasia mereka juga bisa sampai kepada diri. Yang penting apa? Husnuzan. Yang penting. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ini mengingat ada yang puasa kan. Jadi kita sampai maghrib. Takutnya makanan keluar sebelum ini waktunya. Gimana? Ya. Sepakat ya? Sepakat. Alhamdulillah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, aqulu. Nah ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith memberikan pendapatnya. Falyahdhar man yashabuhum wa yujalisuhum min al-i'tiradi alaihim wal i'rad anhum. Jadi orang-orang yang dapat kesempatan duduk bersama orang-orang soleh, jangan sampai dia itu ada penentangan ataupun ada sikap ingin menjauh dari mereka. Fa innal i'tirad alaihim i'tiradun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena menentang mereka berarti menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tirad ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam i'tiradun ala Allah azza wa jalla. Menentang Rasulullah berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Qala Abul Hasan Al-Jauzaki. Nah, ini ada seorang ulama juga berkata, alamatus syaqawah, tanda sengsaranya orang dunia akhirat. Tanda sengsaranya seseorang dunia akhirat,
an yurzaqal 'abdu suhbatal 'arifin. Dia diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama orang-orang soleh. Teman nongkrongnya orang-orang soleh, orang ahli ibadah, akhlaknya baik. Dapat kesempatan itu. Tsumma la yahtarimuhum, tapi dia tidak menghormati mereka. Dapat kesempatan bersama orang-orang soleh, tapi tidak menghormati orang soleh, tidak menghormati ulama, tidak menghormati para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak kesempatan. Ini termasuk orang yang sengsara dunia akhirat. Artinya apa? Di sini kita hormat, husnuzon dan lain sebagainya. Qala al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, al-'arifuna yanbaghi an yu'amalu bisidqi. Orang-orang yang arif, ini ya kita katakan ya para orang-orang yang sudah sampai ke makom ma'rifah. Mereka itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita berinteraksi dengan mereka harus dengan kejujuran. Jadi jangan sekali-kali bohong sama wali. Dan kita nyimpan sesuatu itu diketahui. Sehingga dikatakan li'annahum la yaqbaluna talbis. Mereka itu enggak mau hal-hal yang enggak jelas. A, B, B. Ikut, enggak ikut, ya sudah. Mau, tidak. Jangan mau, tapi dalam hati enggak mau. Nah, mereka tahu itu. Nah, sehingga apa? Kita harus dengan mereka itu apa? Harus dengan sidiq, dengan kejujuran. Wa yamizunal kalama as-sidqa minal kadhib kama tamizu anta bainal hulwi wal hamid. Jadi para wali-walinya Allah itu bisa membedakan. Oh, ini perkataannya jujur, ini bohong. Sebagaimana kita bisa bedakan, ini minumannya manis, ini minumannya pahit atau asam. Jadi makomnya mereka sudah seperti itu. Kalau kita kan dibohongi sering kan, dibohongi sering karena kita nggak tahu. Tapi kalau mereka jangan bohong di hadapan mereka. Kita harus berinteraksi dengan mereka di atas dasar kejujuran. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, saya tutup dengan satu athar di sini. Ada satu riwayat yang menyebutkan fadilah bersahabat dengan orang-orang soleh. Ruwiya fi ba'dil athar, diriwayatkan dari beberapa riwayat, anna Allah Ta'ala yuhasibu 'abdan. Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amal seorang hamba. Ya, amal ibadahnya ataupun keburukannya ditimbang nanti. Ini kalau kebaikannya banyak maka insya Allah masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Ini yang satu ini tarjahu sayi'atuhu, keburukannya lebih banyak daripada kebaikan. Fayu'maru bihi ilan nar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menggiring orang ini ke neraka. Fa idza dhuhiba bihi yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihissalam. Pada saat, jadi ini hanya istilahnya menggambarkan kepada kita. Jadi dia ini karena pakai hukum awal. Kalau dalam azab itu Allah itu maha adil. Tapi kalau memberikan kebaikan untuk kita berarti Allah dengan rahmatnya. Nah, ini menggambarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia sudah ditetapkan masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, adrik abdi was'alhu, ya hambaku, hal jalasa fi majlisi alimin fid dunya fa'aghfir lahu bi syafa'atihi. Apakah selama hidupnya dia pernah duduk di majlis orang alim supaya aku bisa mengampuninya berkat syafaat orang alim tersebut? Nah, ini yang pertama. Fa'yas'alul abda, Jibril fayaqul ma jalastu, aku tidak pernah duduk di majlis orang alim. Fayaqul Jibril, ya Rabb, anta alam bihali abdi. Ya Allah, engkau maha tahu, jadi tidak perlu aku jelaskan. Fayaqulu salhu hal ahabba aliman. Pertanyaan yang kedua. Yang pertama dia pernah hadir majlis, enggak pernah hadir majlis. Ya sudah. Pertanyaan yang kedua, hal ahabba aliman, apakah dia mencintai orang alim? Fayas'aluhu fayaqulu la, aku tidak cinta orang alim. Itu yang kedua.
Fa yaqulu Jibril salhu hal jalasa ala ma'idatin ma'a alim. Apakah dia pernah makan di satu hidangan bersama orang alim? Ini enggak hadir majlis, enggak cinta alim, enggak cinta orang alim. Tapi pernah makan dengan orang alim, satu maidah. Satu maidah dengan orang alim. Fa yasalu fa yaqulu la, tidak pernah makan dengan orang alim. Memang orang ini agak lain ini. Enggak pernah hadir majlis, Masya Allah. Enggak pernah hadir majlis, enggak cinta orang alim, enggak pernah makan dengan orang alim satu hidangan. Fa yaqulu la, fa yaqulu Jibril salhu anismihi wa an-nasabihi. Coba tanya namanya dan nasabnya. Fa in wafaqa ismuhu isma alimin ghufira lahu. Kalau misalnya namanya itu sesuai dengan nama orang alim, maka insya Allah dosanya akan diampuni. Jadi misalnya ada orang namanya Muhammad bin Idris, oh berarti namanya seperti Imam Syafi'i, berarti dia dapat ampunan. Fa yas'aluhu fala yuwafiq, ditanya ternyata namanya tidak sesuai, mungkin namanya siapa gitu. Nah. Namanya bukan nama orang alim. Fala yuwafiq. Fa yaqulu Jibril khudh bi yadihi wa adkhilhu an-nar. Fa yaqulu li Jibril, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, khudh bi yadihi, ambil tangannya, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga, giring dia ke dalam surga. Ini apa ini? Fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dzalika rajul yuhibbu aliman. Ini orang ini yang tadi kita sudah sebutkan, tidak pernah hadir majlis, tidak cinta ulama, tidak pernah makan bersama ulama, namanya tidak sesuai dengan nama ulama, tapi dia ini mencintai orang yang mencintai ulama. Jadi berkat ada seseorang yang cinta ulama, dia cinta orang ini, bukan ulama yang dicinta, cuma orang yang mencintai ulama ini yang cinta, maka dia dapat syafaat dari orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan ya kita berharap istiqomah insyaallah di majlis. Amin. Bersama orang-orang saleh, bersama orang-orang alim, bersama orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan syafaat mereka dan juga syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, mudah-mudahan manfaat. Dan marilah kita tutup majlis kita ini dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati, wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa sayyiati, wa tajawaz an khati'ati wa zallati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fima madha wa ma yahdi, waktubni fi diwani sadati, wasluk fi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni qani'un bi'adha, raghibun fi ridha, mustaslimun liqadha, faktubni min awliya, wasluk fi sabila huda, walhidni bi asfiyat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu